Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurdiansyah dari Sastra Jepang tahun 2018 dengan nomor NIM 2018-110118. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Tapi sebelumnya, di sini saya nggak cuma sendiri, melainkan ada 4 teman saya yang akan menjelaskan secara lebih detail lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa itu adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut tergantung pemakaiannya. Jadi di dalam ragam bahasa ini banyak banget jenisnya. Salah satunya itu adalah ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Nah, kenapa menurut pemakaiannya? Karena setiap acara atau setiap suasana pasti menggunakan bahasa yang berbeda. Ketika kita dalam suasana formal, pasti menggunakan bahasa yang formal. Sedangkan ketika kita dalam kondisi yang dalam suasana tidak informal, maka kita akan menggunakan bahasa informal. Dan ragam bahasa ini sangat bersinalir dengan dialek, aksen, dan logat. Nah, mengapa? Karena setiap orang itu memiliki dialek dan dialeknya yang berbeda-beda, tergantung di mana tempatnya. Nah, kemudian ragam bahasa ini juga pastinya memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Contohnya misalkan kita berada di dalam suasana persidangan, pasti menggunakan bahasa persidangan. Ekonomi, pasti menggunakan bahasa ekonomi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizky Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh Rizky sebelumnya. Di sini apakah teman-teman tahu kalau ragam bahasa itu memiliki jenis-jenis? Jenis ragam bahasa itu ada 8 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan cara penyampaian komunikasi, yaitu melalui lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua itu berdasarkan kebakuannya. Ada ragam baku dan ragam tidak baku. Untuk yang saya pergunakan saat ini adalah bahasa ragam baku. Bahasa ragam baku biasanya digunakan dalam lingkup pekerjaan, pendidikan, dan maupun kepada orang yang lebih tua. Untuk bahasa ragam tidak baku biasanya digunakan kepada teman-teman sebaya atau adik atau teman di bawah umur. Biasanya pola ragam tidak baku itu digunakan pada suasana informal. Misalnya, bro, mau kemana? Bro, gue mau ke lapangan bola nih, join yuk. Nah, itu merupakan contoh ragam bahasa tidak baku. Untuk yang terakhir yaitu yang ke-8 berdasarkan pesan komunikasi. Nah, untuk yang terakhir ini untuk yang satu ini akan dijelaskan dan dipaparkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kuskanto Junior dari Fakultas Sastra Jepang. Tim saya 2018-1176. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi ini dibedakan menjadi bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan itu lebih ekspresif, di mana mimiknya, intonasinya, dan gerakan tubuhnya dapat tercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Misalnya, pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu,
Hal ini bertujuan untuk selalu menjaga lisan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan bahasa tulisan, cara berkomunikasi yang dilakukan melalui simbol-simbol yang tertulis. Contohnya huruf, misal huruf jadi simbol dasar dalam membentuk rangka yang dirangkai, membentuk kata yang dirangkai untuk membentuk kalimat. Selain huruf, ada juga tanda baca untuk membantu menyampaikan maksud dari kalimat yang lebih jelas. Ada juga bahasa isyarat atau bahasa tubuh gitu. Gimana ya? Ini salah satu berkomunikasi dengan gerakan-gerakan tubuh. Demikian, kalau ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan kepada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustiawan, bisa dipanggil Agus. NIM 2017-110250 dari jurusan Sastra Jepang. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Saya ingin menjelaskan tentang idiolek dan dialek. Idiolek dan dialek itu apa sih? Idiolek adalah ujaran yang timbul dan hanya dipakai oleh seseorang yang bisa berbeda dengan orang lain, sehingga itu menjadi sebuah ciri khas orang tersebut. Contohnya, walaupun mata saya ditutup, saya mengetahui bahwa kiri saya itu siapa, kanan itu saya siapa, depan saya siapa, belakang saya siapa. Kenapa? Karena semua orang memiliki warna suara yang berbeda-beda. Jika mereka lagi sedang mengobrol atau apa, saya sudah mengetahui bahwa kiri saya itu adalah Rizky, kanan saya itu adalah Reina, depan itu saya adalah Desi, dan belakang saya adalah Niko. Seperti itu. Dialek adalah variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada di suatu tempat, wilayah, dan daerah tertentu. Contohnya adalah bahasa Jawa. Do, wis mangan durung. Nah, itu artinya adalah Dek, sudah makan belum? Nah, lalu dijawab, durung boe. Nah, yang artinya itu adalah belum, mae, bue, gitu, bu. Seperti itu. Kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda, kumaha damang? Alhamdulillah damang. Artinya itu apa kabar? Alhamdulillah baik. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safia Rosa dari jurusan Sastra Jepang angkatan 2017 dengan NIM 2017-110192. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai logat dan aksen. Apa itu logat dan aksen? Secara definisi, logat dan aksen bersinonim. Logat adalah variasi bahasa secara fonologis atau bunyinya. Sedangkan aksen itu adalah ucapan atau lafal yang khas. Contohnya seperti apa sih? Di luar negeri, banyak negara yang menggunakan bahasa Inggris. Contohnya Amerika dan Inggris. Ketika kita mendengar orang Inggris dan orang Amerika berbicara dalam bahasa Inggris, kita akan mendengarkan perbedaannya. Misalnya orang Amerika ingin bertanya, apakah kamu sudah makan malam? Mereka akan bertanya seperti ini. Did you have dinner? Sedangkan orang Inggris akan berkata seperti ini. Did you have dinner? Nah, kelihatan kan bedanya tuh seperti apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, kita akan dapat melihat atau mendengar perbedaannya dengan aksen orang Indonesia bagian timur dengan orang Indonesia bagian barat. Contohnya, kalau orang Indonesia bagian barat atau khususnya di Jakarta akan menanyakan kabar ke seseorang seperti ini.
"Hey, apa kabar?" Sedangkan orang Indonesia bagian timur akan menyapa seperti ini, "Hey, apa kabar?" Nah, kelihatan juga kan perbedaannya itu seperti apa. Kira-kira segitu saja penjelasan saya dan dari teman-teman saya. Semoga ilmu dan informasi yang kami berikan dalam video ini bermanfaat bagi kalian menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.